Halo hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa, ambil posisi ternyaman, siapkan catatan bila perlu, dan boleh juga cemilan kesukaan teman-teman loh. Sudah siap? Kali ini kita akan belajar tentang tugas perkembangan masa remaja. Waduh Bu, kok belum apa-apa udah dikasih tugas? Eits, tenang-tenang. Sebelum panik, kita pahami dulu yuk, remaja itu apa sih? Masa remaja adalah masa transisi dalam tahap perkembangan kehidupan manusia yang menghubungkan masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa remaja dimulai dari rentang usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia sekitar 18 hingga 22 tahun. Nah, berapa usiamu sekarang? Apakah kamu sudah memasuki usia remaja? Fase remaja merupakan fase persiapan menjadi dewasa yang mandiri. Karena itu, fase remaja juga banyak disebut sebagai fase pencarian identitas diri. Teman-teman belajar mengenali diri sendiri, seperti aku siapa ya? Apa kemampuan yang aku bisa? Kira-kira ke depannya aku mau jadi apa ya? Dan apa yang harus aku lakukan? Oke, lalu tugas perkembangan itu apa sih? Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya. Jadi, tugas perkembangan akan selalu mengiringi kehidupan kita, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Pertama, menerima fisik diri sendiri beserta keragaman kualitasnya. Seperti yang teman-teman tahu, ketika memasuki fase remaja ini, teman-teman banyak mengalami perubahan secara fisik, menjadi lebih tinggi secara pesat, yang awalnya kulitnya mulus jadi berjerawat, kemudian untuk laki-laki suaranya menjadi berat, tumbuh jakun, dan untuk perempuan akan mengalami menstruasi. Tugas teman-teman adalah untuk menerima segala perubahan tersebut. Teman-teman perlu mengingat bahwa kita semua terlahir berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Jadi, kita tidak perlu insecure dengan fisik yang kita punya. Kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Kalau di masa kanak-kanak kita sepenuhnya berada di bawah kontrol orang tua, di masa remaja ini teman-teman akan belajar untuk mengontrol diri sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, remaja biasanya mulai memiliki pemikiran, ide-ide, dan kemauan sendiri yang mungkin berbeda dengan orang tua. Di fase ini, teman-teman akan belajar untuk membuat keputusan secara mandiri. Ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Remaja cenderung ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok teman sebaya agar merasa dibutuhkan dan dihargai. Oleh karena itu, pergaulan sangat berperan penting dalam proses pencarian jati diri remaja. Keempat, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Masih berkaitan dengan kontrol diri, teman-teman akan belajar dan memilah perilaku mana sajakah yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma masyarakat. Kelima, memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Para remaja diharapkan memiliki pola pikir, sikap perasaan, dan tujuan hidup agar memiliki kepastian diri, tidak mudah bingung dan tidak mudah terbawa arus kehidupan yang terus berubah atau pengaruh negatif dari lingkungan. Nilai-nilai dan falsafah hidup ini dapat kita peroleh dari ajaran agama yang kita anut, didikan orang tua, guru, maupun budaya dalam masyarakat tempat teman-teman tinggal. Bagaimana teman? Apakah kalian sudah paham dengan tugas perkembangan masa remaja? Dalam prosesnya, pemenuhan tugas-tugas perkembangan ini tentu tidak mudah. Teman-teman akan melewati banyak perubahan emosional, mulai dari merasa sendiri, kebingungan, jatuh cinta dan patah hati, susah mengontrol emosi, dan sebagainya. Pada fase ini, sangat wajar apabila teman-teman membutuhkan banyak bantuan. Oleh karena itu, perbanyaklah diskusi dengan orang tua, saudara,
teman atau guru bimbingan konseling di sekolah mengenai masalah yang dihadapi maupun hal-hal yang ingin teman-teman ketahui. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.